berdoa terlebih dahulu ya. Ketua tolong siapkan. Semua siap. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan efektif ya. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran. Ketua, bagaimana kehadiran teman-teman kamu hari ini? Hadir semua, Bu. Bagus, semuanya hadir hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu memiliki sebuah game. Apakah semuanya ingin bermain game bersama-sama? Nah, game kali ini tuh akan melatih ketelitian kalian, konsentrasi dan daya tangkap otak kita. Nah, seperti gini ya gamenya. Jadi ketika Ibu mengatakan sebutkan negara yang awalnya huruf T seperti Indonesia, Jakarta, Bekasi, seperti itu. Tapi bukan kayak gitu. Oke, itu contohnya. Contoh. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, seperti itulah contohnya. Nah, baik kita mulai ya. Ya, Bu. Sebutkan negara yang awalnya hurufnya B. Bu. Aku, Bu. Saya, Bu. Ya, Nero apa? Belanda. Nah, apa lagi? Satu aja. Brazil. Iya, banyak. Oh. Ini kan tahu. Banyak Buku. banget. Apa? Buku. Nah, apa lagi? Buku. Nah, apa lagi? Nah, ya, pokoknya itu ya ada Belanda, ada Bangladesh, banyak lagi. Nah, apa lagi ya? Negara yang awalnya hurufnya C. Bu. Ibu saya duluan, Bu. Saya duluan, Bu. Apa? Cina, Chili, Ceko, Kanada nggak pakai C. Kanada tuh. Cina, Chili, Ceko, Kanada. Apa lagi ya? Udah, Bu. Ada. Nggak apa-apa. Nanti ada Cina, Chili, Ceko dan lain-lainnya. Nah, ya. Baiklah. Nah, selesai kita bermain game. Mungkin game awal untuk pembelajaran hari ini cuma itu aja. Nah, selanjutnya kita akan memulai dari proses pembelajarannya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi baru nih, apa materi kita minggu lalu? Siapa yang tahu? Bu, saya Bu. Ya, silakan Ipa. Teks deskripsi. Teks deskripsi. Betul. Nah, kita kemarin minggu lalu itu mengulas materi teks deskripsi. Tentu kita belajar tentang pengertian teks deskripsi. Siapa yang tahu pengertian teks deskripsi? Ya, silakan Ridin. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan tentang sesuatu, Bu. Misalnya Nurul cantik, tinggi. Oh iya, betul sekali. Betul ya. Itu yang telah dikatakan oleh Ridin. Nah, selanjutnya ada pengertian, tentu ada struktur teks deskripsi. Siapa yang tahu struktur teks deskripsi? Ya, Iva deh. Itu yang pertama ada identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan, Bu. Betul sekali. Jadi bisa dibilang ada 3 struktur teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga kesimpulan. Oke. Nah, kita sudah mengulas materi minggu lalu. Jadi selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang baru. Nah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Jadi anak-anak Ibu semua menghadap ke depan dan menyimaknya dengan baik-baik ya. Baik, Bu.
Sementara itu, pemerintah Kota Padang juga menginformasikan agar meliburkan sekolah untuk hari ini karena situasi dan kondisi Kota Padang yang tidak kondusif akibat penanganan banjir di setiap titik. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ayu Surabuka. Baik. Nah, setelah kita melihat tayang video yang telah ditayangkan, nah kira-kira kita itu belajar apa ya hari ini? Teks berita. Betul sekali, kita belajar teks berita. Siapa yang tahu apa itu teks berita? Bu, saya Bu. Ya, silakan Divya. Yaitu teks yang berisi informasi mengenai suatu kejadian yang sedang hangat diperbincangkan, Bu, seperti banjir tersebut yang sedang hangat diperbincangkan, Bu. Ya, betul sekali. Nah, supaya untuk lebih disempurnakan, nah teks berita itu adalah teks yang berisi informasi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia. Nah, dari video yang ditayangkan, itu dia memberitakan tentang apa? Tentang Padang, Bu. Iya, betul, tentang banjir. Nah, banjir itu termasuk bencana alam, berarti berita tersebut menayangkan sesuatu peristiwa bencana alam yaitu banjir. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan slide PowerPoint yang telah Ibu buat. Nah, di sini kita akan belajar tentang teks berita. Nah, tujuan pembelajaran kita tentang teks berita hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian teks berita, struktur teks berita, dan unsur kebahasaan teks berita. Ada 3 indikator yang akan kita pelajari. Yang pertama pengertian teks berita, kedua struktur teks berita, dan unsur-unsur kebahasaan teks berita. Yang pertama pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi sebuah informasi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia. Nah, teks berita ini fungsinya untuk memberitakan kepada masyarakat luas terkait apa yang terjadi. Nah, teks berita itu biasanya disebarluaskan melalui seperti televisi, handphone, radio, koran, majalah, dan lainnya. Kemudian struktur teks berita. Yang pertama, struktur teks berita itu ialah orientasi. Orientasi itu bagian pengenalan masalah, apa yang akan kita bahas di dalam berita tersebut. Kemudian, kedua, peristiwa. Peristiwa berisi tentang apa kita ceritakan kejadian di situ. Kemudian, sumber berita. Sumber berita biasanya bisa terletak di bagian awal dan di akhir berita. Misalkan, seperti contoh video, itu sebuah banjir terjadi di Kota Padang, berarti sumber beritanya di Kota Padang. Dan lanjut, unsur kebahasaan teks berita, yaitu 5W tambah 1H. Yang pertama ada what, yaitu apa. Artinya, apa yang terjadi di dalam berita tersebut. Kemudian kedua, who, siapa yang terlibat. Yang ketiga, when, kapan. Yang keempat, where, di mana. Yang kelima, why, kenapa.
bagaimana. Oke, terima kasih. Nah, Ibu sudah selesai menampilkan slide poin-poinnya. Nah, Ibu sudah menjelaskan materinya, yaitu tentang pengertian teks berita, kedua struktur teks berita, dan yang ketiga unsur kebahasan teks berita. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan keseluruhan materi yang telah Ibu jelaskan? Saya Bu. Ya, semuanya Pak. Kesimpulan yang dapat saya ambil pembelajaran hari ini itu yang pertama ada pengertian teks berita ialah teks yang berisi sebuah informasi atau suatu peristiwa. Sedangkan struktur teks berita itu ada 3. Yang pertama itu ada orientasi, yang kedua peristiwa, yang ketiga yaitu ada sumber berita. Kemudian terdapat unsur kebahasaan teks berita yang mana ada 5W 1H. 5W1H ini yang pertama itu what, apa, who itu siapa, when itu kapan, why itu kenapa, where itu di mana, dan H ini itu bagaimana. Ya, betul. Nah, jadi kesimpulan materi kita hari ini, kita sudah belajar pengertian teks berita. Nah, teks berita adalah teks yang berisi segala informasi tentang suatu peristiwa yang terjadi di dunia. Nah, fungsi teks berita itu untuk memberitakan kepada masyarakat luas tentang apa yang terjadi. Kemudian teks berita juga bisa disebarluaskan melalui seperti media telepon, televisi, radio, koran, majalah, dan lainnya. Nah, struktur teks berita itu ada 3. Ada orientasi, peristiwa, kemudian sumber berita. Dan unsur kebahasaan teks berita yaitu ada 5W tambah 1H, yaitu ada what, apa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, dan why, kenapa. Kemudian ada how, bagaimana. Nah, Ibu telah selesai menjelaskan materinya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua, yaitu mencari sebuah video berita, kemudian Ananda ubah ke dalam teks yang sesuai dengan struktur dan unsur kebahasaan yang mengandung 5W tambah 1H-nya. Oke, buatnya di double folio. Apakah semuanya paham? Paham, Bu. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Oh ya, apa? Kapan Apa, Cika? dikumpulkan, Bu? Oh ya, kumpulkannya itu hari minggu depan. Nah, itu sesuai dengan hari pembelajaran kita. Nah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Oke. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup. Nah, tadi awal pembelajaran kita memulainya dengan game. Terus juga berakhir juga dengan game dong. Nah, ingin bermain game lagi? Mau. Nah, tadi kita bermain game itu sebutkan negara yang awal hurufnya. Nah, sekarang tuh kita ubah lagi, bukan negara tapi tumbuhan ataupun dengan nama hewan. Nah, kalian tuh mau tumbuhan apa hewan? Nah, kalian kalau game cepat ya, kalau menjelaskan materi kalian diam-diam aja. Udah diam aja. Gak ada kamu dia, gak ada. Ya, kamu udah. Ya. Jadi kita tuh mau main game sebut nama hewan. Nah, kita mulai ya. Sebutkan hewan yang awal hurufnya T. Bu, Saya, Bu. Bu, saya Bu. Saya Bu. Tikus, Bu. Kamu? Saya, Bu. Aku. Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Ya, Saya Bu. apa? Tupai, Bu. Saya Bu. Tarantula, Bu. Hah? Tarantula. 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 Oh, Saya, Bu. Ya, betul. Apa kamu? T-Rex. T-Rex.
nih kamu kreatif pembentuknya. Apa? Ke warung beli jahe. Cakep. Ketemu dengan Mang Karmin. Cakep. Sarang he Najaimin. Wah, kreatif. Ya, nah sayangnya waktu kita sudah habis untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, oke, kita tutup lagi pembelajaran kita ya. Nah, pokoknya tugasnya jangan lupa, oke? Baik, Bu. Bu. Oke. Terima kasih Ananda semua. Iya, Bu. Ya, sebelum pembelajaran kita tutup tuh kita doa dulu. Iya, Bu. Ya, berdoa dulu. Wah, Ya, baik Bu. Semua siap berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. nah, alhamdulillah. Oke, terima kasih Ananda semua. Ibu pamit. Ya, Bu. Hati-hati di jalan, Bu. Iya, makasih. Dadah. Dadah. Love you. Love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maryam Putri Arifin dengan NIM 1016063 sebagai pengamat Amanda Zakira dalam keterampilan membuka pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan membuka pelajaran, yaitu menarik perhatian siswa, rata-ratanya 3,9. Untuk pola interaksi memberikan motivasi itu rata-ratanya 3,16. Yang ketiga itu mengemukakan soal atau pertanyaan, memberikan acuan itu rata-ratanya 3,76. Yang keempat membuat kegiatan yaitu menghubungkan pengetahuan dengan yang lama dan menjelaskan konsep sebelum bahan pelajaran diperinci baru, rata-ratanya 4. Untuk aspek keterampilan yang diamati, meninjau kembali itu 4, merangkum 4, menyimpulkan 4, refleksi 3,5, evaluasi 3, tindak lanjut 3, dengan rata-rata kesemuanya yaitu 3,58. Untuk catatannya, penampilan Amanda sudah bagus, hanya saja KD dan indikator pembelajaran tidak disampaikan Amanda, dan tadi Amanda banyak ketawanya. Untuk pembuka dan penutupnya juga dilengkapi dengan lucuan, jadi memberikan kehumorisan di kelas dan tidak kaku. Mungkin hanya itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa dengan NIM 201016059. Saya akan membacakan format observasi keterampilan membuka pembelajaran Amanda Zakira. Aspek keterampilan yang diamati yaitu pertama, kegiatan membuka pembelajaran, yaitu menarik perhatian siswa, rata-rata 4. Pola interaksi yaitu memberikan motivasi, rata-rata 3,3. Yang ketiga yaitu mengemukakan soal atau pertanyaan, yaitu memberi acuan, rata-rata 3,7. Yang keempat yaitu membuat kegiatan, rata-rata 3,5. Selanjutnya yaitu format observasi keterampilan menutup pembelajaran. Aspek keterampilan yang diamati yaitu meninjau kembali, merangkum, menyimpulkan, refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut, rata-rata 3,4. Catatan dari pengamat yaitu penampilan Amanda sudah bagus karena mampu membuka pembelajaran dengan baik sehingga bisa memusatkan perhatian dan motivasi siswa untuk belajar. Dalam menutup pembelajaran, Amanda juga sudah bagus karena mampu memantapkan pemahaman selama proses pembelajaran kepada siswa. Namun ada beberapa catatan untuk Amanda, yaitu dalam komponen menutup pembelajaran ada komponen evaluasi, tetapi Amanda tidak ada melakukan evaluasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.